Jadi makan nasi hampir 1 kilo tanpa minum. Ngeluarin otot juga harus ngeden gitu ya Mas ya? Harus. Halo Sobat Prestasi, kembali lagi dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Kali ini Linda sudah bersama salah satu narasumber, seorang pemuda berprestasi dari Kota Pekalongan. Nah, di sini sudah ada hadir Mas Rijal. Iya, boleh perkenalan ke pemirsa? Halo, saya Muhammad Rizalul Haq dari Pekalongan. Dan atlet apa nih Mas? Atlet, sebenarnya bukan atlet ya, soalnya kan baru pertama, tapi kalau disebut atlet ya nggak apa-apa. Tahun kemarin alhamdulillah dapat juara 2 di Muscle Mania, yaitu lomba bodybuilding, body contest U23 di Yogyakarta untuk pertama kalinya. Alhamdulillah, oke. Tingkat nasional ya Mas ya? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, betul. Itu kalau boleh tahu, Linda kan kenal Mas Rijal itu sebelum Mas Rijal mulai bodybuilding itu ya. Jadi itu apa sih yang membuat Mas Rijal itu akhirnya memutuskan untuk aku mau ikut nih bodybuilding gitu? Alasannya ikut sih sebenarnya pengen menunjukkan hasil fitness selama ini aja sih. Oh gitu. Jadi kan aku suka fitness mulai fitness dari 2023. Terus udah jalan sekitar 1,5 tahun, dan itu sebenarnya waktu yang masih sangat sebentar ya buat orang ikut kompetisi. Tapi alhamdulillah diberikan jalan dan disupport sama banyak pihak, dan jadinya alasannya ya udah pengen menunjukkan hasil latihan selama ini di atas panggung, biar ditonton semua orang, dan alhamdulillah ketemu event nasional juga. Oh gitu, oke. Tapi awal-awal tertarik dunia gym itu Mas, kayak gimana? Apakah diajak temen atau emang kepengen sendiri, aku pengen olahraga nih, pengen bentuk badanku, atau kayak gimana Mas motivasinya? Awal fitness malah alasannya karena gabut. Gabut, oke. Jadi terakhir olahraga itu dulu banget awal mulai COVID. Selesai COVID benar-benar stop olahraga karena teman-teman juga stop semua. Jadi 2023 bulan Maret itu kebetulan ada temen ngajak, Jal ayo fitness. Temanku niatnya pengen diet, pengen kurus, sedangkan aku alasannya gabut, soalnya sore pulang kerja nggak ada kegiatan. Jadi ada teman yang ngajak sesuatu bermanfaat juga, ayolah fitness. Cuman waktu itu temanku bertahan hanya 1 minggu. 1 minggu, dan aku sampai sekarang. Malah yang diajak yang konsisten ya. Berarti sebelum 2023 itu udah pernah ya sebelumnya fitness itu? Sebelum COVID? Olahraganya pencaksilat sih. Olahraganya pencaksilat. Gitu. Pencaksilat juga pernah ikut beberapa perlombaan sebelumnya dari 2019, 2020. Terus akhirnya COVID, stop latihan karena nggak boleh keluar rumah kan waktu itu. Jadi tempat latihan diliburkan, stop olahraga, akhirnya bubar. Dari fitness mulai 2023. Berarti pindah jalur ya. Iya, pindah jalur ke fitness. Oke. Nah itu kalau setiap latihan dulu mulai itu seminggu berapa kali Mas? Kalau awal fitness itu bener jarang banget. Jadi awalnya cuman 3 kali, 4 kali, tapi lama-lama setelah memutuskan untuk membership kan, temanku off, aku sendirian, aku mulai membership. Akhirnya tak naikkan lagi 5 kali. 5 kali naik jadi 6 kali. Soalnya kalau 5 kali masih ada 2 hari gabut nih. 6 kali sekalian ya. Biar gabutnya cuma 1 hari aja. Terus akhirnya ketemu sih di tempat fitness, kenalan sama senior-senior, banyak tanya sama teman-teman senior di sana. Akhirnya jadi punya teman banyak di sana, dan
6 kali seminggu itu sebenarnya kurang, malah pengennya setiap hari. Tapi kan ya nggak bisa gitu, tubuh juga butuh istirahat. Oh gitu ya, oke. Berarti sampai sekarang pun udah 6 hari juga atau nambah Justru berjari? sekarang malah 4 hari. Oh justru malah berkurang. Sekarang malah 4 hari. Sekarang semenjak ketemu pelatih untuk kompetisi, latihannya jadi seminggu 4 kali, cuma intensitasnya tinggi banget. Jadi untuk atlet natural memang frekuensi latihannya nggak bisa sesering itu. Gitu. Soalnya kan tubuh juga butuh recovery buat istirahat. Oh gitu, berarti levelnya aja yang Levelnya dinaikin dinaikkan, ya. frekuensinya malah turun. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu di mana tuh fitnessnya Mas? Fitnessnya di Kaizen Lifting Club di Jalan Asem Binatur, Perumahan Binagria. Oh gitu. Sekarang dengar-dengar udah jadi coach juga nih. Oh ya, alhamdulillah. Sebenarnya dari awal fitness dapat berapa bulan ya? Dapat 6 bulan fitness itu teman-teman udah mulai, wah jadi nih badannya dapat pujian lah dari teman-teman. Terus alhamdulillah pihak Kaizen juga mengasih kesempatan buat ayo Jal join bantu-bantu ngelatih di sini. Nanti soal gimana cara melatih, apa aja soal materinya sambil berjalan. Dapat support penuh sih dari Kaizen. Nah itu kalau misalkan sebagai coach itu ngelatihnya untuk apa nih Mas fitnessnya? Ngelatihnya sebenarnya bisa semua hal sih, kalau tergantung kliennya. Ada klien yang cuma pengen sehat aja, ada yang pengen serius nge-gym, pengen keker, pengen diet, atau pengen, ada juga atlet basket yang ikut fitness sama aku. Tujuannya aku pengen latihan basketnya biar lebih oke, jadi ditunjang dengan ototnya juga harus bagus. Tapi kalau Mas Rizal pribadi untuk apa tuh fitnessnya? Untuk kompetisi. Untuk kompetisi. Berarti untuk bodybuildingnya itu ya, untuk membentuk badannya bentuk ya. Badan buat kompetisi. Oke, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya Mas ya. Boleh. Untuk berikutnya kita bahas mendetail nih terkait lombanya Mas Rizal yang diikuti nih, yang tingkat nasional itu. Jadi jangan kemana-mana Sobat Prestasi, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Halo Sobat Prestasi, terima kasih masih setia bersama kami di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Nah kali ini kita akan mulai menggali nih perlombaan apa yang diikuti oleh Mas Rizal di bidang bodybuilding ini ya Mas ya. Jadi kan setahu saya juga olahraga ini tuh masih sangat jarang nih diketahui sama anak-anak muda ya. Mungkin mereka kalau misal mau fitness itu biasanya ya udah buat fitness aja, nggak kepikiran buat aku mau ikut lomba gitu ya. Jadi kalau Linda boleh tahu, ini awalnya Mas Rizal tahu tentang perlombaan bodybuilding ini dari mana Mas? Awal tahu ada kontes Muscle Mania, perlombaan itu dari owner Kaizen. Ya, Kodiki namanya. Tiba-tiba banget, itu sebenarnya dadakan, serba dadakan semuanya. Tiba-tiba aja ada event, ikut, mau nggak? Nervous awalnya, soalnya ya tuh badan seadanya, belum persiapan, terus waktunya juga tinggal beberapa bulan, dan sebenarnya kan untuk atlet-atlet bodybuilding itu persiapannya hampir 20 minggu ya, lama banget, dan aku cuma dikasih waktu 2 bulan. Wow, 2 bulan. Jadi event itu Desember. Iya. Event Desember, aku dikasih tahu buat event bulan September. Kejar tayang. September, Oktober, November. Udah gimana pun caranya, ikut, kalau berani ikut, kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Awalnya ragu, soalnya kan takutnya nggak juara, bikin kecewa gitu kan. Ya udah deh, ikut kok, nggak apa-apa, boleh. Akhirnya wes mulai perjalanan, mulai bulking, diet dan lain sebagainya, persiapan lainnya. Dalam 8 minggu ya berarti ya, 2 bulan? Kalau dietnya itu 1,5 bulan. Dietnya 1,5 bulan. Jadi bulan September Oktober itu naikin BB dulu, bulking dulu, makan banyak tiap hari, naikin kalori. BB awalnya 63 jadi 65,
gimana pun caranya. Jadi tiap malam makan banyak, porsinya dinaikkan. Biasanya telur sehari cuma 3, 10. Wow, 10. Ayam jadi 1 kilo setiap hari. Apa aja semua dimakan. Oh gitu. Apa aja dimakan. Tapi ada pantangan nggak Mas? Atau makanan-makanan yang mungkin nggak boleh gula, nggak boleh garam, apa nggak boleh apa gitu, ada nggak waktu kalau lomba itu? Kalau fase menaikkan berat badannya sih nggak ada. Justru gula naik, garam juga naik, dan waktu diet juga nggak yang terlalu cut gula banget. Oh gitu. Cut gula itu bener-bener H-1 minggu. H-1 minggu lomba itu aku bener-bener stop makan nasi, karbo apapun, karbo simple, karbo instan, stop garam, stop gula. Jadi dalam 1 minggu itu aku cuma makan dada ayam dikukus tanpa rasa. Nasi enggak. Dan minum airnya 8 liter setiap hari. Itu harus, dan semua atlet merasakan kayak gitu. Semuanya. Apalagi buat atlet yang internasional tuh lebih aduh parah lagi, lebih kerja keras lagi sih. Effortnya lebih gila-gilaan. Iya. Terus apa kalau lomba Musclemania ini ya berarti ya? Musclemania ini penyelenggaranya siapa Mas? Kalau penyelenggaranya sendiri kurang tahu ya. Tapi cuman ini kan Musclemania itu sebenarnya event udah ada di seluruh dunia. Dan di Indonesia baru ada tahun kemarin di Yogyakarta. Dan tokohnya itu Om Aderai. Jadi Om Aderai itu dulu kalau nggak salah juara Asia atau dunianya Musclemania. Musclemania itu event bodybuilding natural. Jadi kita gimana caranya biar bisa bikin badan estetik, serat-serat ototnya kelihatan tapi tetap natural. Gitu. Emang ada Mas yang nggak natural Mas? Nggak natural ya ada. Ada ya. Ada juga yang nggak natural. Berarti pakai obat-obatan gitu? Ya suplemen penunjang sih. Suplemen penunjang biar lebih upsize lagi. Performanya juga lebih naik. Tapi ini Mas Rizal emang mempertahankan natural bodybuilder. Natural bodybuilding. Gitu ya. Itu berarti lombanya di tahun 2024. Oh, baru kemarin ya, 2024. Tanggal 22 Desember di Yogyakarta. Di Jogja. Itu kalau boleh tahu yang dinilai apanya Mas perlombaan itu? Kalau kelasku, aku kebetulan ikut kelas U23. 23 tahun? Under 23 sama 2 kelas sih sebenarnya. Sama satunya kelas Denim Division. Tapi kelas Denim Division gugur karena memang kriterianya nggak masuk. Kalau kelas Denim itu yang dicari badan model. Atletis, bukan yang keker, bukan yang tajam ototnya, tingginya juga di atas 170, jadi kayak salah kelas lah. Salah kelas. Tapi untungnya ada yang U23 yang dinilai dari ketajaman ototnya. Jadi kan tiap otot ada seratnya sendiri, guratan-guratannya, dari ketajamannya, terus size-nya juga dapat, shape-nya juga bagus. Gitu. Jadi normalnya natural anak 23 tahun. Oke. Berarti berdasarkan usia ya itu ya. Kemarin kalau nggak salah baca itu kayaknya junior ya Mas ya? Iya. Junior U23 juga. U23 berarti mulai dari usia berapa kalau junior itu biasanya? Dari mulai 17 tahunan. Dari mulai 17 tahun. Dan itu ada anak 17 tahun Mas? Ada. Dan itu kelas paling banyak pesertanya. Kurang lebih 40 peserta. 40-an peserta, anak-anak 17 tahun. Wow, gila ya. Dari 17 sampai pol 23 tahun. Keren banget anak 17 tahun, berarti udah dibentuk ya dari lama itu ya berarti ya. Belasan tahun loh. Prosesnya juga udah lama, konsisten tentunya. Iya. Oke, keren banget. Berarti emang olahraga ini mungkin kalau di luar Pekalongan udah banyak ya Mas ya yang mulai aware gitu sama justru tahun sekarang udah viral banget ya. Udah naik banget, beda banget sama sebelum COVID mungkin. Medianya juga belum seramai sekarang. Kalau dulu pengen gali informasi seputar fitness masih agak susah. Kalau sekarang tinggal buka sosmed,
nyari apa aja udah keluar. Ada semua Mas ya. Oke. Dan semua informasinya bisa digali. Iya, mantap. Memang ini salah satu keunggulan di era sekarang ya. Apapun informasi bisa digali secepat kilat gitu ya. Jadi pemirsa, semoga ini di Pekalongan juga makin banyak ya atlet-atlet bodybuilding seperti Mas Rizal ini dan bisa mengukir prestasi mengharumkan nama Pekalongan. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan menggali lagi nih informasi dari Mas Rizal. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke pemirsa, kembali lagi dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Kali ini kita lanjutin nih obrolan sama Mas Rizal ya. Ini mungkin Linda bakal tanya-tanya terkait support orang-orang di sekitar Mas Rizal kayak gimana. Karena kan emang namanya fitness juga kan butuh sebuah konsisten gitu ya Mas ya. Apalagi lanjut ke mengukir prestasi nih, prestasi di Jogja ya, jauh-jauh dari Pekalongan ke Jogja. Itu biasanya respon-respon atau siapa sih orang-orang terdekat Mas Rizal yang mendukung dalam bidangnya Mas Rizal ini? Alhamdulillah banget, event tahun kemarin benar-benar dapat banyak support, terutama dari Kaizen Lifting Club. Jadi dari beliau sendiri benar-benar support dari segi fasilitas fitnessnya, suplementasinya, terus selama di sana juga ditemani langsung. Terus juga support langsung dari pelatih, namanya, boleh sebut nama kan? Iya, boleh. Namanya Mas Irman, terima kasih Mas. Benar-benar support langsung selama persiapan lomba, latihannya, pola dietnya, dan waktu di backstage juga benar-benar didampingi langsung. Sama juga yang latih ngajarin pose. Jadi kan waktu lomba harus bisa pose. Oh, ada posenya juga? Ada posenya, dan pose itu juga nilai plus ya, soalnya kita dituntut untuk mengeluarkan otot, mengencangkan otot, tapi nggak boleh ngeden mukanya. Jadi muka harus senyum, relax, gesturnya juga santai, bukan yang kaku gitu, enggak. Tapi harus tahan nafas juga. Jadi gimana pun caranya harus mempresentasikan badannya dengan baik. Gitu. Dan itu juga disupport sama teman saya sendiri yang tahun kemarin, tahun 2023 juga juara di Jogja, juara 4. Gitu. Tapi di event yang berbeda. Event yang berbeda, tapi bodybuilding gitu ya. Oke, berarti untuk pose-pose itu biasanya kalau ngeluarin otot juga harus ngeden gitu ya Mas ya? Harus ngeden, dan itu kan kondisi loading ya. Jadi namanya kalau 1 minggu sebelum pertandingan itu peak week, jadi minggu puncak. Itu yang nggak makan nasi, nggak makan karbo, nggak makan gula, dan H-1 itu benar-benar puasa. Bangun tidur sampai siang jam 2 itu puasa, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, dan setelahnya setiap 2 jam sekali makan nasi 300 gram abon tapi nggak minum. Jadi makan nasi hampir 1 kilo tanpa minum. Tapi kalau seret ya pakainya nanas. Gitu. Kalau seret pakainya nanas. Kenapa nggak boleh minum? Soalnya kan garam, gula, kalau ketemu air jadinya ngiket. Kalau ngiket jadinya looks-nya itu basah. Gitu. Ketajaman ototnya kurang. Jadi yang dimasukkan gula, garam, tapi airnya dikit. Baru minum air itu sebelum tidur jam 10 malam. Jadi hampir 20 jam lah nggak minum air sama sekali, air putih ya maksudnya. Gitu. Itu berarti Mas Rizal juga belajar gimana ini ya, masa-masa badan gitu, terus komposisinya apa aja. Gitu terus ya? Kenapa ketika dimasukkan garam jadi seperti ini, seperti itu. Pengalaman banyak dan ilmunya banyak banget sih. Alhamdulillah banget event kemarin. Iya, keren banget sih. Maksudnya emang berarti dari pantangan-pantangan itu emang ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya masing-masing dan itu bisa diterapkan buat orang yang memang pengen serius diet, yang misalkan obesitas, pengen diet caranya gimana, bingung daripada beli obat-obatan yang ya scam gitulah. Sebenarnya ada cara yang memang natural, tapi nggak semua orang bisa tahu dan bisa melakukannya sampai goal sih. Iya. Oke. Nah,
terkait lomba sendiri itu Mas, kalau respon dari orang tua Mas Rizal sendiri gimana nih? Waktu Mas Rizal mungkin pertama kan mesti izin dulu ya, izin Ibu mau ke Jogja gitu ya. Itu bagaimana respon dari orang tua Mas? Respon orang tua alhamdulillah support sih. Jadi dari dulu emang keluarga, ibu, kakak-kakakku kalau soal olahraga semuanya mendukung. Selalu mendukung, dan event kemarin juga mendukung setiap harinya. Jadi kalau ibu kan mendukungnya dari persiapan makannya ya, persiapan makan tiap hari. Aku cuma beli ayam 1 kilo, kalau udah nggak bisa mikir mau diolah apa, udah Bu masakin, terserah. Yang penting rendah gula, rendah garam. Supportnya dari situ, dan dari pasangan. Jadi pasangan juga support. Soalnya kan diet ya, posisi diet, nggak bisa makan apa-apa. Jadi kalau lagi jajan ya aku nggak makan. Gitu. Nanti pasangannya yang jajan banyak ya. Seneng dong pasangannya gitu. Jadi emang dukungan dari ibu berarti dalam bentuk konsumsinya ya, konsumsi setiap hari karena emang di rumah ya. Jadi bantu prepare masak, makan tiap harinya. Berarti ibunya juga ikut belajar dong ini. Ikut belajar, ibunya juga makan itu apa, masaknya jadi double nih buat Mas Rizal sendiri, buat orang-orang rumah sendiri gitu. Masaknya double jadinya. Dan bahan masakannya juga akhirnya aku beli sendiri. Karena kan aku harus makan ayam 1 kilo, kalau buat keluarga 1 kilo tak makan aku semua habis kan jadinya. Iya. Berarti kayak gitu. Terus waktu Mas Rizal dapat juara, itu gimana respon orang tua Mas? Aku baru tahu ternyata ibuku kasihan waktu aku persiapan itu Lebaran sih. Jadi waktu kumpul keluarga kan akhirnya cerita. Sebenarnya awal ibu kuliah itu kasihan kan, dari aku yang tubuhnya maunya nggak normal, pelan-pelan kurus. Cuman nggak ngomong, diem aja. Ternyata kok, kasihan ya anakku, gini banget. Terus kok ternyata juara, jadinya lah nggak apa-apa kalau juara. Iya, ikut senang ya mesti ya, ikut bangga. Keren banget Mas Rizal. Kalau ini kan kita sudah tahu ya tadi, mulai dari perkenalan nih, fitnessnya, perjalanannya kayak gimana, terus ikut lomba kayak gimana, terus habis itu support dari orang-orang sekitar dari Mas Rizal kayak gimana. Nah, boleh dibuat motivasi teman-teman sobat prestasi di Pekalongan ya, untuk bisa mengikuti jejak nih. Mungkin ada yang udah suka mulai fitness gitu ya, mau juga nih ikut lomba kayak Mas Rizal. Boleh deh closing statementnya dari Mas Rizal apa nih buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang memang pengen fitness ya, apapun tujuannya, yang obesitas atau yang underweight, kalian pengen masuk gym, masuk aja. Di tempat fitness itu nggak ada intimidasi. Dan kalau memang nggak ada partner, bisa nanya ke senior, dan semua orang di tempat fitness itu terbuka sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang memang fokus pengen buat perlombaan, entah apapun itu lombanya, aku dapat ya sedikit motivasi dari idola saya, dari Chris Bumstead, itu atlet bodybuilding dunia dari Kanada. Perlombaan itu bukan soal trofi, medali atau uang, tapi perlombaan itu seputar nggak menyerah. Jadi gimana pun caranya, prosesnya apapun yang harus dilakukan, pelatih ngomong apa, jalanin aja, kuat-kuatin aja. Kalau belum bisa juara, mungkin tahun depan juara. Iya. Udah itu Mas Rizal? Boleh. Luar biasa sekali, Masya Allah. Makasih ya Mas Rizal sudah hadir di studio bersama kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah Mas Rizal share ke teman-teman di rumah bisa menginspirasi, dan makin banyak lagi nih teman-teman Mas Rizal yang ikut ya. Jadi mereka jadi teman Mas Rizal, nanti Mas Rizal aku mau dong gitu ya. Sobat prestasi, itu dia untuk salah satu prestasi dari pemuda Pekalongan ya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti jejak dari Mas Rizal juga untuk mengukir prestasi. Jadi jangan lupa terus saksikan Inspirasi Prestasi di episode selanjutnya hanya di Batik TV. Kita tutup bareng ya. Inspirasi Prestasi. Inspirasi Prestasi inspires you gitu ya. Yuk 1, 2, 3. Inspirasi Prestasi inspires you.